Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hilman Akbar. Di sini saya akan melanjutkan tentang tutorial pembuatan peta citra dan peta garis Politeknik Negeri Sriwijaya menggunakan Citra Google Earth Pro. Nah, setelah kita membuat citra atau mengambil citra dari Google Earth Pro dan membuat save file dari Art Catalog, kemudian kita lanjutkan dengan aplikasi ArcMap, kemudian buka ArcMap 10.5. Nah, ini adalah layar pada aplikasi ArcMap. Langsung saja kita panggil citra yang telah kita ambil dari Earth Pro, add data. Kemudian, nah ini adalah Art Catalog yang telah kita buat. Ini merupakan data save file dan data JPG dari file yang telah dimasukkan ke dalam Art Catalog. Kemudian masukkan langsung peta garis dan peta citra Polsri dan add data. Pilih OK, kemudian akan tampil seperti gambar di depan. Nah, setelah add data, masukkan koordinat yang telah kita catat pada video sebelumnya dengan mengklik Windows, mengiver, terus arahkan mengiver pada titik 1, titik pertama. Kemudian add control point dan klik pada tengah-tengah titik, tarik garis keluar, kemudian klik kanan, input data X dan Y-nya. Data X dan Y merupakan data yang telah kita catat sebelumnya. Masukkan koordinatnya. Koordinat X-nya yaitu 4709 78,94. Kemudian data Y-nya yaitu 966 9867 9867,08. Kemudian pilih OK. Nah, jika gambarnya menghilang, klik full extend. Nah, dan gambarnya akan muncul lagi. Lanjutkan langkah-langkah tersebut pada titik 2, 3, dan 4. Klik Windows, maneuver, terus arahkan, dan add control point. Lalu klik tengah, bagian tengah pada titik 2. Akan keluar, klik kanan, masukkan input X dan Y-nya. Empat enam sembilan tujuh sembilan empat 469794,02. Terus northnya 9669879,03. Kemudian klik OK. Lanjutkan, klik Windows, maneuver pada tengah-tengah, kemudian add control point, klik kanan, input X dan Y-nya 469731 469731,27 X-nya 9670 547 Kemudian OK. Lakukan pada titik 4. Windows, maneuver, terus arahkan. Nah, titik 4 ya.
arahkan pada titik 4, add control point, keluar, input X dan Y nya 4, 7, 10, 30, 4, 7, 10, 30, 0,08. Selanjutnya 9670 519,79, kemudian oke. Kemudian klik georeferencing, kemudian update georeferencing, lalu jika sudah pada koordinat UTM, pilih view link table, kemudian cek RMS errornya dan ubah ini menjadi adjust. Kemudian akan muncul perbandingan antara jarak peta dengan jarak sebenarnya, yaitu 27,519 meter. Di sini RMS errornya yaitu 27,5019. Usahakan jangan sampai selisihnya beda 100 meter, karena jika sampai beda lebih dari 100 meter maka kita akan mengulang kembali pengambilan citra pada Google Earth Pro sebelumnya. Jika sudah klik silang, selanjutnya kita bisa mulai mendigitasi peta dengan panggil save file atau layer yang telah kita buat pada Ars Catalog dengan add data, kemudian blok semua save file yang telah kita buat, dan add. Nah, kemudian layer sudah jadi. Kemudian pilih save file mana yang akan kita digitasi. Di sini saya akan mendigitasi gedung terlebih dahulu. Maaf, ulangi lagi. Di sini saya akan mengulanginya, mendigitasinya mulai dari batas kampus. Kemudian klik kanan. Nah, kita bisa mulai mendigitasi batas kampus dengan klik editor, kemudian start editing. Kemudian akan table continue. Lalu klik batas kampus, polygon, lalu mulai mendigitasi. Di sini saya akan mendigitasi dari pintu awal. Ya, saya sudah selesai melakukan digitasi pada batas kampus. Selanjutnya bisa kita matikan layar pada batas kampus untuk mempermudahkan pada pendigitasian selanjutnya. Selanjutnya saya akan mendigitasi pada gedung. Klik gedung, kemudian polygon, kemudian mulai dari gedung Laboratorium Teknik Sipil.
Nah, lakukan pendigitasian seperti yang telah saya contohkan ini pada setiap gedung yang ada pada lingkungan batas kampus. Nah, ini adalah hasil dari pendigitasian seluruh gedung yang ada pada lingkungan Politeknik Negeri Sriwijaya. Kemudian untuk melanjutkan mendigitasinya, kita bisa hapus tanda centang pada gedung dan mulai mendigitasi pada kantin dengan editor, dengan klik kantin, kemudian klik kantin di sini dan klik poligon dan arahkan pada kantin pertama. Sini adalah letak pada kantin pertama Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Di sini ada letak kantin kedua Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Setelah selesai mendigitasi pada kantin, selanjutnya matikan tanda centang pada layar kantin, kemudian lanjutkan mendigitasi pada lahan parkir dengan klik lahan parkir, dan poligon, dan arahkan pada lahan parkirnya. Sini ada lahan parkir dosen. Di sini ada gedung parkir. Di sebelah sini ada gedung parkir elektro. Di sebelah sini ada gedung parkir belakang, yaitu gedung parkir manajemen informatika. Setelah mendigitasi pada lahan parkir selesai, selanjutnya kita bisa mendigitasi jalan. Matikan layar pada lahan parkir dan lakukan pendigitasian jalan dengan klik jalan. Untuk mempermudah pendigitasian pada jalan, kita hidupkan layar pada gedung dan kita mulai pendigitasian jalan. Sini zoom, dan tarik garis. Ke sini. Tarik lagi garis ke sini. Tarik garis ke sini. Dan jika selesai, klik 2 kali, maka akan selesai digitasiin jalan. Nah, untuk mempermudah untuk penampilan atau untuk memperjelas penampilan pada peta, saya telah mengatur warna pada setiap layar biar berbeda. Selanjutnya saya akan mendigitasi pada tiang bendera dengan cara klik tiang bendera, lalu
tiang bendera, lalu poin, kemudian nah di sini ada tiang bendera. Misalnya di sini ada tiang bendera satu. Kemudian di sini ada satu. Dan di lapangan MI juga ada satu. Untuk memperjelas tiang bendera, kita bisa memperbesar. Nah, setelah selesai meditasi, klik editor, lalu save edit, dan stop editing. Relax sebentar. Di sini saya lupa mendigitasi pada sungai. Kita klik editor, start editing lagi, dan continue. Dan di sini sudah bisa kita nyalakan setiap layer agar mempermudah pendigitasian pada sungai, karena sungai berada pada luar batas kampus dari Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Bisa kita klik sungai. Mana sungai? Hidupkan layar pada sungai, kemudian klik sungai dan line, langsung bisa kita digitasi dengan klik sungai. Dan editor belum selesai, maaf, Ctrl Z, editor, save edit, kemudian stop editing. Kita bisa memperbesar pada sungai. Untuk memperjelas garis pada sungai, kita bisa menekan lalu ubah pada ukuran untuk sedikit memperbesar biar memperjelas, dan klik OK. Nah, ini adalah hasil dari digitasi peta. Setelah selesai mendigitasi, kemudian yaitu menginput data pada setiap gedung atau pada setiap yang telah kita digitasi dengan cara, di sini saya akan menginput data pada gedung terlebih dahulu dengan cara klik gedung, klik kanan, kemudian open attribute table. Nah, di sini setiap poligon yang telah kita buat pada gedung tadi, di sini sudah ada berkasnya. Ada 20 poligon yang telah kita buat sebagai gedung. Masukkan data-data apa saja yang kita butuhkan. Yang pasti yaitu nama gedung. Nah, untuk memberikan nama gedung pada setiap poligon, dengan cara klik table option, lalu klik add field, lalu kemudian beri nama gedung, terus tipenya, ganti tipe teks, dan atur jadi maksimal 9999, dan klik OK. Dia akan muncul seperti ini. Kemudian tambah lagi, yaitu luas, terus teks 99 maksimal, oke. Kemudian foto file
foto. Ya. Tipe teks, kemudian angkanya maksimal, dan klik OK. Nah, di sini, selanjutnya kita bisa memberikan nama gedung dengan start editing, continue, lalu klik poligon mana yang akan kita beri nama. Nah, di sini ada tanda seperti ini. Nah, nama gedung itu yaitu gedung bengkel terbuka, bengkel tertutup, bengkel tertutup, dan laboratorium teknik sipil. Nah, setelah selesai untuk memberikan luas, bisa klik kanan pada luas, kemudian calculate geometry, kemudian akan muncul, klik OK, kemudian akan muncul luas pada gedung yang telah kita buat, yaitu gedung bengkel tertutup dan laboratorium teknik sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, selanjutnya untuk foto, di sini saya sudah mempersiapkan rumus untuk menampilkan foto berdasarkan tempat penyimpanan pada laptop saya. Nah, di sini yaitu tempat penyimpanan berkas, yaitu folder D. Nah, ini nama folder tempat penyimpanan foto, dan ini nama foto yang akan kita tampilkan. Selanjutnya kita ganti namanya. Kemudian cari folder tempat penyimpanan fotonya. Di mana ya? Kita kampus. Salah. Bukan di situ. Foto icon GIS. Salah. Saya menyimpannya di foto gedung Polsri. Nah, ini adalah foto yang telah saya ambil pada bengkel terbuka dan laboratorium teknik sipil. Kita salin nama tempat penyimpanannya, salin, copy, terus kita pindahkan ke rumus yang telah dibuat tadi, paste. Nah, kemudian kita salin ini semua dan kita pindahkan pada atribut table pada ArcGIS. Nah, bisa Anda lihat pada HTML pop-up hasil yang telah kita buat ini. Nah, jadi seperti ini. Lakukan langkah-langkah yang telah saya berikan tadi pada setiap gedung dan setiap nama gedung, nama layer, baik nama lapangan parkir dan seterusnya. Pokoknya sampai semua data yang diminta itu terpenuhi sampai seluruhnya. Kemudian masukkan data yang ingin Anda masukkan sesuai dengan langkah-langkah seperti yang telah saya tunjukkan pada langkah atribut table tadi. Jika selesai, save edit, lalu stop editing. Setelah selesai memberikan data atribut table, kemudian kita akan meng-layout peta dengan
Yang pertama yaitu membuat grid. Yang pertama yaitu matikan dulu gambar petanya atau layar peta garis dan peta citra Polsri. Jika selesai, kemudian klik file, kemudian pilih pack and print setup, dan pilih size 4 dan pilih orientation menjadi landscape, kemudian klik OK. Untuk membuat grid, lalu klik view data from property, kemudian grid, lalu new grid, dan next, dan sudah tadi. Kemudian pilih OK. Maaf, relate. Untuk membuat new grid, klik new grid, kemudian ganti jadi measure grid, kemudian next, pilih interval yang diinginkan, kemudian next, lalu finish. Nah, selanjutnya akan tampil seperti ini. Di sini saya telah mengatur warna atau mengubah warnanya. Untuk mengatur mata angin, klik insert, lalu pilih NARC row, kemudian pilih mata angin yang kita inginkan, atur sedemikian rupa yang sampai mengganggu peta yang kita buat. Untuk memperbesar gambar pada mata angin, klik 2 kali pada gambar mata angin, kemudian atur size-nya. Nanti saja ini. Kemudian untuk menambahkan skala, klik insert lagi, lalu pilih jenis scale text, kemudian pilih yang mana yang kita inginkan, skala mana. Sini saya memilih ini. Untuk mengaturnya, kita bisa memperbesar ukuran size-nya. Oke. Taruh saja dulu, nanti kita atur. Kemudian untuk menambahkan legenda, klik menu insert, lalu pilih legenda. Klik menu insert, lalu pilih legenda. Sini kita atur menjadi 2 sisi. Pilih next. Back. Tebalkan hurufnya, dan next. Atur posisi skala dan peta jangan sampai menutupi peta yang telah kita buat. Kemudian atur legenda, skala, dan mata angin seindah mungkin. Lalu masukkan scale bar-nya dengan klik insert, scale bar, pilih yang mana yang kita inginkan. Oke. Atur. Nah, ini adalah hasil dari layout yang telah saya buat.
Saya menaruh legendanya di sini, skalanya di sini, mata anginnya di sini, dan di sini nama dosen pembimbing, nama saya, dan judul dari peta garis Politeknik Negeri Sriwijaya. Untuk menampilkan peta citranya, tinggal kita klik warna pada gedung, klik kanan, dan no color. Lakukan pada setiap gedung. Lakukan pada setiap gedung. Setelah memberikan no color pada setiap gedung, kemudian peta akan tampil seperti ini. Inilah hasil dari peta citra Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Baik, itulah tutorial pembuatan peta citra dan peta garis Politeknik Negeri Sriwijaya menggunakan Google Earth Pro. Jika ada saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.